Hai, ini channelku. Hai, bertemu lagi dengan pengamat santai. Di video kali ini, pengamat santai akan membahas tentang tokoh pewayangan Pandawa 5, khususnya tokoh Yudhistira. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, pengamat santai akan mengingatkan, subscribe dulu channel pengamat santai. Dan jangan lupa tonton video-video sebelumnya biar kalian gak gagal paham. Oke, sebelum lanjut, yuk tonton. Setelah kalian menonton video-video sebelumnya, mari kita lanjut ke pembahasan Pandawa 5, khususnya tokoh pewayangan yang bernama Yudhistira. Yuk, kita bahas. Yudhistira merupakan putra tertua pasangan Pandu dan Kunti. Kitab Mahabharata bidang pertama atau Adiparwa mengisahkan tentang kutukan yang dialami Pandu setelah membunuh Brahmana bernama Resi Kindama tanpa sengaja. Brahmana itu terkena panah Pandu ketika ia dan istrinya sedang bersenggama dalam bentuk sepasang rusa. Menjelang ajalnya tiba, Resi Kindama sempat mengutuk Pandu bahwa kelak ia akan mati ketika mengawini istrinya. Dengan penuh penyesalan, Pandu meninggalkan tahta Hastinapura dan memulai hidup sebagai pertapa di hutan demi kepada mengurangi hawa nafsunya. Kedua istrinya yaitu Kunti dan Madri dengan setia mengikutinya. Setelah lama tidak dikaruniai keturunan, Pandu mengutarakan niatnya untuk memiliki anak. Kunti yang menguasai mantra segera mewujudkan keinginan suaminya. Mantra tersebut adalah ilmu pemanggil dewa untuk mendapatkan putra. Dengan menggunakan mantra itu, Kunti berhasil mendatangkan Dewa Dharma dan mendapatkan anugerah putra darinya tanpa melalui persetubuhan. Putra pertama itu diberi nama Yudhistira. Dengan demikian, Yudhistira menjadi putra sulung Pandu sebagai hasil pemberian Dharma, yaitu Dewa Keadilan dan Kebijaksanaan. Kisah dalam pewayangan Jawa agak berbeda. Menurut versi ini, Puntadewa merupakan anak kandung Pandu yang lahir di istana Hastinapura. Kedatangan Batara Dharma hanya sekedar menolong kelahiran Puntadewa dan memberi restu untuknya. Berkat bantuan dewa tersebut, Puntadewa lahir melalui ubun-ubun Kunti. Dalam pewayangan Jawa, nama Puntadewa lebih sering dipakai. Sedangkan nama Yudhistira baru digunakan setelah ia dewasa dan menjadi raja. Versi ini melukiskan Puntadewa sebagai seorang manusia berdarah putih yang merupakan kiasan bahwa ia adalah sosok berhati suci dan selalu menegakkan kebenaran. Nama Yudhistira dibentuk dari kata Yuda atau perang dan stira atau teguh yang dalam bahasa Sangsakerta bermakna teguh dalam peperangan. Dalam kitab Mahabharata, ia juga disebut dengan nama Bharata atau keturunan Maharaja Bharata dan Ajatasatru. Ia juga dikenal dengan sebutan Dharma Raja yang bermakna Raja Dharma karena ia selalu berusaha menegakkan Dharma sepanjang hidupnya tentunya. Beberapa julukan lain yang dimiliki Yudhistira adalah Kuru Raja atau pemuka bangsa Kuru, Kuru Nandana, kesayangan dinasti Kuru, Kurupati atau raja dinasti Kuru, Pandawa atau putra Pandu, Partha atau putra Prita atau Kunti. Beberapa di antara nama-nama di atas dipakai oleh tokoh-tokoh dinasti Kuru lainnya juga. Misalnya Arjuna, Bhisma, dan Duryodhana. Selain nama-nama di atas, dalam versi pewayangan Jawa masih terdapat beberapa nama yang lain tentunya untuk Yudhistira.
Misalnya, Puntadewa atau derajat keluhurannya setara dengan para dewa. Yudhistira pandai memerangi nafsu pribadi. Gunatalikrama atau pandai bertutur bahasa. Dan Samyaji atau menghormati orang lain bagai diri sendiri. Dalam versi pewayangan Jawa, nama Indraprastha lebih terkenal dengan sebutan Kerajaan Amarta. Menurut versi ini, hutan yang dibuka para Pandawa bukan bernama Kandawa Sparta, melainkan bernama Wanamarta. Versi Jawa mengisahkan setelah sayembara Dropadi, para Pandawa tidak kembali ke Hastinapura, melainkan menuju kerajaan Wirata, tempat kerabat mereka yang bernama Prabu Matsapati. Matsapati yang bersimpati pada pengalaman Pandawa menyarankan agar mereka membuka kawasan hutan tak bertuan bernama Wanamarta menjadi sebuah kerajaan baru. Hutan Wanamarta dihuni oleh berbagai makhluk halus. Pekerjaan Pandawa dalam membuka hutan tersebut mengalami banyak rintangan. Akhirnya, setelah melalui suatu percakapan, para makhluk halus merelakan Wanamarta kepada para Pandawa. Yudhistira kemudian memindahkan istana Amarta dari alam jin ke alam nyata untuk dihuni oleh para Pandawa. Setelah itu, ia dan keempat adiknya menghilang. Salah satu versi menyebut kelimanya masing-masing menyatu ke dalam diri 5 Pandawa. Puntadewa kemudian menjadi Raja Amarta setelah didesak dan dipaksa oleh keempat adiknya. Untuk mengenang dan menghormati Raja Jin yang telah memberinya istana, Puntadewa pun memakai gelar Prabu Yudhistira. Setelah menjadi Raja Amarta, Puntadewa berusaha keras untuk memakmurkan negaranya. Konon terdengar berita bahwa barang siapa yang bisa menikahi putri kerajaan Salagahima yang bernama Dewi Kuntul Winanten, maka negeri tempat ia tinggal akan menjadi makmur dan sejahtera. Puntadewa sendiri telah memutuskan untuk memiliki 1 orang istri saja. Namun karena Dropadi mengizinkannya menikah lagi demi kemakmuran negara, maka ia pun berangkat menuju kerajaan Salagahima. Di istana Salagahima telah berkumpul sekian banyak raja dan pangeran yang datang melamar Kuntul Winanten. Namun, sang putri hanya sudi menikah dengan seorang yang berhati suci, dan ia menemukan kriteria itu dalam diri Puntadewa. Kemudian Kuntul Winanten tiba-tiba musnah dan menyatu ke dalam diri Puntadewa. Sebenarnya Kuntul Winanten bukan manusia asli, melainkan wujud penjelmaan anugerah dewata untuk seorang raja adil yang hanya memikirkan kesejahteraan negaranya saja. Sedangkan anak Raja Salagahima yang asli bernama Tambak Ganggeng. Ia kemudian mengabdi kepada Puntadewa dan diangkat sebagai pati di kerajaan Amarta. Oke, bagi para penonton di channel Pengamat Santai, khususnya yang telah menonton video-video Pengamat Santai, boleh berkomentar ya apabila ada penjabaran dan fakta sejarah yang belum disampaikan oleh Pengamat Santai. Jangan hilangkan tradisi Indonesia, khususnya pewayangan di Indonesia, karena tradisi ini telah melegenda. Jangan hilangkan identitas kita untuk mendunia. Salam dari Pengamat Santai. Oke, segitu dulu ya video pembahasan tentang Pandawa 5, khususnya tokoh Yudhistira. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya dari Pengamat Santai. Salam Tanah Sunda, salam kebajikan, sampurasun.